Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang surau, kita sudah sahur beberapa hari. Ada mungkin di antara orang surau yang hampir saja lewat sahurnya, ketiduran. Alarm sudah dipasang, keluarga yang lain juga pada ketiduran. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji berdasarkan sunnah Rasulullah bagaimana caranya tidak ketiduran atau terbangun sahur tanpa alarm, tanpa bantuan orang lain. Sebenarnya materi ini adalah adab-adab atau cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah agar bisa bangun tengah malam, tidak ketiduran, sehingga hari-harinya bisa melaksanakan ibadah qiyamul lail. Namun kita modifikasi bagaimana hal ini pun juga bisa kita jadikan amalan yang membuat kita bisa terbangun untuk sahur tanpa alarm, sekali lagi tanpa alarm, tanpa bantuan keluarga lain. Orang surau pertama adalah al-isti'adadu bima yu'inu lis-sahur. Mempersiapkan diri, apa saja persiapannya yang bisa membantu kita untuk bangun sahur. Ini bukan makanan, tetapi amalan-amalan yang bisa kita lakukan sehingga kita terbangun untuk sahur. Contohnya, qailulah. Apa itu qailulah? Dari kata-kata qalil artinya sedikit, yaitu tidur sejenak di siang hari sebelum sholat zuhur sekitar setengah jam atau 15 menit. Qailulah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan dan mengamalkannya. Atau contoh lain, tarkus sahar, tinggalkan bergadang. Meskipun menurut Bang Roma boleh saja asal ada gunanya, tapi kalau mau bangun tengah malam, mau bangun sahur, maka say no to begadang. Jangan begadang walaupun ada artinya. Atau contoh yang ketiga, persiapan yang membantu kita untuk bangun sahur adalah hindari tidur di tempat yang empuk. Rasulullah SAW dia sering bangun tengah malam. Umar bin Khattab suatu ketika menemui Rasulullah SAW, terlihat bekas anyaman tempat tidurnya, bukan yang empuk, bukan kasur yang empuk, anyaman di punggungnya. Berarti Nabi tidur bukan di tempat yang empuk. Kalau orang suruh tidur pakai AC, udah matikan AC-nya. Biar apa? Biar terbangun untuk sahur. Yang kedua, an yanwiya inda manam. Berniat saat mau tidur. Jangan lupakan niat. Ya Allah, bangunkan hamba ya Allah. Ya Allah, hamba mau sahur nanti. Bangunkan hamba ya Allah. Berniat. Jangan tidur begitu saja. Sebab niat saja sudah beribadah. Yang ketiga, berwudu. Seperti wudu kita sholat. Jangan selesai tarawih berjamaah dengan keluarga, harus berbincang-bincang, dah lelah jam 10-an, kita tidur langsung saja. Jangan. Agar kita bisa terbangun sahur, berwudu terlebih dahulu. Rasulullah SAW selalu berwudu sebelum tidurnya. Kalau Nabi berwudu berarti Nabi bersiwak. Begitu bersih Nabi. Yang keempat, selesai Nabi berwudu, Nabi pergi ke tempat pembaringan, terus Nabi miring ke arah kanan. Yang kelima, ayadzkurallaha inda manam. Ketika mau tidur, sudah miring ke kanan, Rasulullah SAW berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Doa. Minimal doa yang sering kita hafal sejak kecil.
Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup. Apalagi zikirnya, bisa membaca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Setelah kita baca 3 kul ini, hembuskan ke telapak tangan, usapkan dari kepala, muka hingga ke kaki. Lakukan selama 3 kali. Apalagi kita bisa membaca ayat kursi. Hadisnya marfu kepada Rasulullah SAW. Kisah di mana Abu Hurairah bercerita kepada Rasulullah bahwa ia ditemui oleh seseorang, yang seseorang itu diceritakan oleh Rasulullah itu adalah setan. Setan bilang, siapa yang membaca ayat kursi, maka akan Allah ciptakan, Allah hadirkan makhluk Allah atau ayat itu menjadi penjaganya sehingga tidak bisa diganggu oleh setan pada malam hari itu. Dan Nabi mengiyakan benar walaupun orang itu pendusta. Yang dia katakan benar akan dijamin oleh Allah, akan dijaga oleh Allah walaupun yang menyampaikannya setan. Apalagi banyak zikir-zikir yang lain yang bisa kita amalkan. Selesai kita berzikir kepada Allah, lalu tidurlah kita. Insya Allah kita akan terbangun seperti yang Allah janjikan dan seperti yang sudah diamalkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kalau begini cara tidur kita, insya Allah kita tidak akan ketiduran sahurnya. Ada catatannya, tidak hanya sampai di sini. Ketika kita terbangun, maka diingatkan oleh Rasulullah, berzikirlah. Sebab setiap anak cucu Nabi Adam yang tertidur kecuali diikat oleh setan 3 ikatan. Pertama, ketika dia berzikir kepada Allah, dia mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang sudah menghidupkanku setelah mematikanku. Sungguhnya aku akan kembali kepadanya. Maka akan tanggallah, kebukalah 1 ikatan. Jadi kalau ada orang yang bangun hanya doa saja atau mungkin tidak berdoa, langsung saja makan, berarti dia makan sahur masih dalam keadaan diikat oleh setan. Selesai berzikir, biar tanggal yang kedua ikatannya apa? Berwudu. Tadi mau tidur berwudu, bangun tidur pun berwudu. Langsung ke kamar mandi, bukan hanya buat cuci tangan, tapi untuk berwudu. Baru 2 tanggalnya. Biar tanggal 3 ikatannya. Sholatlah. Ya hanya mungkin 2 rakaat. Sholat apa? Sholat qiyamul lail. Kalau tadi kita sudah tarawih, nggak perlu witir lagi. Sholat 2 rakaat, sholat tahajud, atau sholat sunat wudhu. Sholat sunat saja. Ketika ini kita lakukan, maka tanggallah seluruh ikatan. Fa'asbaha nasyitan. Maka kita berpagi-pagi akan menjadi pribadi yang bersemangat. Kalau ini sudah kita lakukan, baru kita makan sahur. Maka sahurnya pun sungguh dalam keadaan berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Semoga tips dan amalan-amalan ini bermanfaat buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.